Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rafiah. Saya mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis, karakteristik, serta kelebihan dan kekurangan dari media pengajar. Oke, jadi seperti yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa ataupun yang dirasakan oleh adik-adik yang masih berada di bangku sekolahan, bahwasanya pada masa saat ini proses belajar mengajar itu dilakukan dari jarak jauh. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah proses pembelajaran tersebut. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis media, karakteristik media, dan juga kelebihan serta kekurangan media dalam pembelajaran itu sendiri. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Sebelum saya menjelaskan mengenai jenis, karakteristik, dan kelebihan serta kekurangan media pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih media pembelajaran itu. Jadi teman-teman semua, media pembelajaran itu merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk menyampaikan informasi ataupun data-data yang akan disampaikan dari seorang tenaga pendidik kepada peserta didik. Itulah, media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk menyampaikan informasi ataupun pesan khusus kepada peserta didik. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan lebih mudah diterima oleh peserta didik untuk diterapkan. Selain mempermudah tenaga pendidik untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik, fungsi media pembelajaran ini juga dapat merangsang dan juga meningkatkan minat peserta didik untuk lebih memperhatikan informasi-informasi yang disampaikan oleh guru, sehingga bahan ajar yang akan disampaikan oleh guru itu dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Nah, sebenarnya tujuan dari penggunaan media pembelajaran itu sendiri bukan hanya untuk melengkapi dan juga meningkatkan minat belajar siswa, namun media pembelajaran juga dapat bertujuan untuk memfasilitasi dan juga mempermudah proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Secara umum, jenis media pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Ada media audio, yang kedua media visual, dan yang ketiga ada media audiovisual. Yang pertama yaitu media visual. Nah, media visual ini merupakan suatu bentuk alat penyampaian informasi berupa gambar yang hanya bisa dinikmati oleh indera penglihatan. Contohnya sendiri seperti foto atau gambar, poster, peta konsep, grafik, diagram, dan lain sebagainya yang hanya bisa dinikmati oleh indera penglihatan saja. Media visual ini sendiri memiliki kelebihan dan juga kekurangan dalam penggunaannya, di mana kelebihan dari media visual ini yang pertama yaitu memudahkan peserta didik dalam memahami, menganalisa, dan kemampuan peserta didik dalam berpikir secara kritis. Kelebihan yang kedua yaitu mudah diaplikasikan, karena media berupa gambar atau foto itu mudah didapatkan karena media visual ini sangat mudah untuk ditemui di mana-mana. Nah, kelebihan yang ketiga yakni media visual ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik atas informasi yang disampaikan oleh gambar tersebut, sehingga peserta didik akan mencari informasi lebih seputar foto atau gambar yang dilihatnya. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja kekurangan dari media visual ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya media visual ini hanya bisa dirasakan oleh
indera penglihatan, sehingga dapat kita ketahui bahwa kekurangan dari media visual ini yaitu tidak dapat secara langsung kita mendengarkan informasi apa yang terdapat dalam media tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu media audio. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu kan bahwasanya media audio ini berbanding terbalik dengan media visual, dimana jika media visual itu hanya dapat dinikmati oleh indera penglihatan, maka pada media audio ini informasi yang disajikan itu hanya dapat dinikmati oleh indera pendengaran saja, karena media audio ini hanya berupa suara. Nah, contoh dari media audio ini sendiri seperti alat perekam dan juga radio. Kelebihan dari media audio ini sendiri yang pasti dapat dibawa kemana-mana. Kemudian kelebihan lainnya adalah media audio ini dapat merangsang ataupun mengaktifkan pendengaran peserta didik dalam menerima informasi yang disampaikan oleh tenaga pendidiknya. Kemudian kekurangan dari media audio ini, karena media ini hanya sebatas suara, sehingga media audio ini bersifat abstrak dan pada hal-hal tertentu masih juga dibutuhkan bantuan visual. Nah, karena media ini bersifat abstrak, jadi pemahaman peserta didik itu hanya bisa dikontrol dari kata-kata atau suara yang tersaji dalam rekaman tersebut, sehingga media audio ini akan mencapai keberhasilan belajarnya hanya pada peserta didik yang sudah mampu berpikir abstrak, sehingga peserta didik tersebut mampu mencerna dan menafsirkan apa saja materi dan informasi yang disampaikan oleh tenaga pendidiknya melalui rekaman tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu media audiovisual, di mana pada media ini pengemasan informasi ataupun data-data yang akan disampaikan oleh tenaga pendidik itu lebih bersifat menarik dan kreatif, karena pada media audiovisual ini adalah gabungan dari kedua media tadi, yang mana media ini bisa dinikmati oleh indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Adapun contoh dari media audiovisual ini seperti televisi, video, dan juga film yang bersuara. Nah, kelebihan dari media audiovisual ini sendiri yaitu tidak terikat dengan waktu, sangat praktis dan juga kreatif, serta penggunaannya dapat berulang-ulang, diputar kembali sehingga tidak memakan waktu yang sangat banyak. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangan dari media audiovisual ini, di mana dalam menggunakan media audiovisual ini, tenaga pendidik harus mempunyai keahlian dan keterampilan khusus, karena informasi yang disajikan tidak hanya berupa audio ataupun hanya berupa visual, melainkan keduanya berupa gambar dan juga suara. Oleh karena itu, pembuatan media audiovisual ini cenderung lebih rumit dibandingkan kedua media sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja jenis-jenis media pembelajaran tadi, maka kita akan mengetahui betapa pentingnya media pembelajaran itu. Pemilihan media pembelajaran akan menentukan kualitas dan hasil capaian belajar itu sendiri. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.